Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma aftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka min khuzaini rahmatika ya arhamar rahimin. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa innal asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin minnah. Bapak dan Ibu sekalian jamaah kajian online Ansyifa yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah kita istiqomah. Itu karunia Allah yang diberikan kepada hamba yang terpilih, ya. Yahtasu bi rahmatihi may yasha. Allah akan memilih siapa saja yang menjadi pilihannya, ya, yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala. Bukan orang kaya, bukan orang, pokoknya Allah memilihnya akan menjadi pilihannya, menjadi kesayangannya besok di akhirat kelak. Baiklah, ya, hari ini kita akan membahas tentang Ramadan. Mungkin pernik-perniknya nanti ada banyak sekali yang membatalkan, yang utama, kemudian yang makruh-makruh di dalam puasa, tingkatan-tingkatan puasa. Jadi masih banyak yang kita bicarakan, namun kita bertahap saja akan kita bahas ini tentang Ramadan ini. Ikuti aja keseluruhannya daripada kita tidur. Untuk tidur ya tidak ada apa-apanya kita tidur, tidak dapat pahala, hidup kita sia-sia. Kita paling tidak di setel dengarkan ya sambil tiduran. Ya, dengarkan sambil tiduran. Nanti kalau ketiduran ya tidak apa-apa, tidurnya dapat pahala. Soalnya niatnya tadi sudah ngaji. Baiklah, Bapak dan Ibu sekalian yang berbahagia, senantiasa kita awali dengan bacaan Quran, dan satu-satunya surat di dalam Al-Quran yang terdiri dari 114 surat itu yang memuat perintah siam, puasa, itu hanya di dalam surat nomor 2 surat Al-Baqarah. Ayat-ayat pun juga 183, 184, 185 ini adalah puasa perintah dan undang-undangnya. Kemudian 186 itu berisi doa, artinya di dalam bulan Ramadan nanti disuruh banyak berdoa. 187 itu hukum-hukum yang membatalkan puasa dan kapan mulainya berpuasa, ya. Jadi kita dengan Al-Quran sudah mencukupi, hanya saja sempurnanya tentunya adalah petunjuk-petunjuk Nabi. Jadi kalau yang lain-lain itu, ya, yang lain-lain itu mungkin terjadi perbedaan pendapat tentang apa saja yang membatalkan puasa, ya, selain apa yang disebutkan di dalam Al-Quran.
Kalau yang disebutkan di dalam Al-Quran, tidak satu pun kita berselisih, semua ulama sepakat. Tapi selain itu, maka ada yang menganggap itu makruh saja, itu utama saja, itu yang memang membatalkan karena Nabi melarang, dan seterusnya. Karena pendapat-pendapat seperti itu, mari kita lihat dasar menghukuminya hukum tersebut. Monggo silahkan nanti kita akan langsung menerangkan tentang Ramadan. Sedikit saya sampaikan dulu, ya, perintah puasa Ramadan ini tatkala di Mekah belum diperintahkan oleh Allah, yang ada di Mekah ini adalah puasa Asyura atau puasa Muharram itu, ya, yang ada puasa tanggal 9 tanggal 10 Muharram, ya, atau puasa Syura, ya, gitulah biasanya, ya. Kemudian tatkala Rasulullah pindah ke Madinah, ini puasa itu masih dikerjakan oleh Nabi karena melihat orang-orang Yahudi pada puasa. Tatkala ditanya puasa apa itu? Nah, ini adalah puasa sebagai rasa syukurnya mereka bahwa Allah telah menyelamatkan Bani Israel dari Fir'aun, dari dari penindasan, pembunuhan dan seterusnya ini. Kemudian diselamatkan Nabi Musa dari menyeberang Laut Merah dan seterusnya, mereka wujud syukurnya itu berpuasa. Maka Nabi pun mengatakan, kalau begitu saya berpuasa, marilah kita puasa. Maka tatkala perintah puasa Ramadan ini turun, ya, perintah, maka puasa Asyura atau puasa bulan Muharram ini menjadi bentuknya sunnah. Rasulullah bersabda, mangsa'a soma, barang siapa yang ingin meneruskan puasa bulan surah Muharram itu silakan puasa, ya. Waman sa'a, dan siapa yang tidak ingin berpuasa, fal yuftir, ya, silakan berbuka, tidak apa-apa. Bentuknya nanti jadi sunnah karena turun perintah puasa Ramadan. Dan perintah puasa Ramadan itu pada akhir Sa'ban tahun yang kedua Hijriyah. Jadi setelah hijrah di tahun kedua di bulan Sa'ban, akhir Sa'ban, itu tiba-tiba turun ayat tentang ayatus siam, yaitu surat Al-Baqarah 183, 184, dan 185, ya. Dan perlu diketahui ini, saya buka duluan, ya, ini sebelum nanti itu, bahwa Rasulullah itu mengikuti, diutus oleh Allah itu berpuasa Ramadan, itu banyaknya 9 kali. 9 kali puasa sejak diturunkan perintah puasa sampai Rasulullah dipanggil oleh Allah Ta'ala. Dan di antara 9 kali Ramadan itu Rasulullah puasanya 29 hari. Kecuali 1 bulan saja. Jadi 8 bulan itu puasanya 29 hari. Kecuali 1 bulan saja itu puasa 30 hari. Ya. Oleh karena itulah, ya, paling banyak Rasulullah berpuasa itu 29 hari, ya. Ini, ya, supaya kita tahu, kalau kita mestinya juga hitungannya itu ya paling banyak ya 29 hari. Tapi kadang-kadang kita ya justru sempurna 30 hari boleh. Yang penting tidak sampai 31 hari atau 28 hari. Maka puasa-puasa yang dikerjakan masih termasuk dalam kategori disyariatkan. Baik, monggo silakan yang membacakan ayat Al-Quran. Ibu siapa? Ibu Ida. Bu Ida. Oh, Bu Ida, mangga Bu Ida ini. Bu Ida itu lama sekali tidak dengar suaranya ini, ya, Bu Ida. Mangga. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun.
أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Iya. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Yaitu beberapa hari tertentu. Maka barang siapa yang di antara kamu sakit atau dalam perjalanan, lalu tidak berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak hari yang dia tidak berpuasa itu pada hari-hari yang lain. Dan bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Tetapi siapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya. Dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan, dia tidak berpuasa, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu, agar kamu bersyukur. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, Allah Maha Agung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, luar biasa sekali ya bacaan Al-Quran. Saya senang sampai kadang-kadang merinding gitu rasanya ya. Ini bulu kuduk ini mendengar Al-Quran dibaca dengan baik, diartikan dengan cara mengartikan yang benar ya, dihayati kandungannya. Masya Allah, Al-Quran memang tidak sama dengan kitab-kitab yang lain. Kitab ini firman Allah, maka membacanya saja
Ya, ngerti nggak ngerti dapat pahala sudah. Ya, apalagi kalau ngerti, apalagi kalau diamalkan, lebih-lebih kalau dimengerti, diamalkan dan disebarkan. Maka sempurnalah dia menerima Al-Quran sebagai kitab pedoman hidup yang diturunkan oleh Allah di bulan yang mulia, yaitu bulan Ramadan. Ya, jadi kedudukan bulan Ramadan itu mulia karena di dalamnya diturunkan Al-Quran. Ya. Padahal Al-Quran itu adalah cahaya yang mencahayai, mensinari di muka bumi ini. Hatinya yang masih gelap, jalannya masih sesat, tidak tahu mana yang benar, maka diberi cahaya. Maka nih Al-Quran itu di suatu saat disebut nur juga ya. Al-Quran juga kadang-kadang disebut ruh ya. Al-Quran ini. Al-Quran sebutannya sangat banyak sekali. Baiklah, kita satu lagi kita petik ini ya, asam surat Al-Baqarah ini. Allah memulai memanggil kepada orang-orang yang khusus ya. Orang-orang yang akan dimasukkan ke rahmatnya, dimasukkan dalam surganya, diawali maka diawali ya ayyuhalladzina amanu. Maka dari itu nanti kalau ada kita sakit boleh tidak puasa, kita bepergian boleh tidak puasa. Ada orang tanya, sakitnya yang bagaimana? Kita memberi makan kepada seorang miskin. Berapa banyaknya memberi makan? Mesti selalu ditanyakan seperti itu. Tapi di awal sudah disebutkan di sini, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, yakin kepada Allah bahwa pemberian Allah sangat banyak, rahmatnya Allah sangat melimpah. Dan Allah akan mencatat setiap kebaikan dengan kebaikan berkali berlipat-lipat ganda. Ya. Kemudian ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Ya, telah diwajibkan, diundangkan, diperintahkan alaikum atas kalian asyamu puasa. Di sini disebutkan wajib puasa. Ini belum diterangkan hari-hari apa, bulan apa, apakah setahun itu berapa bulan, belum. Namun di ayat pertama ini hanya dijelaskan oleh Allah, kama kutiba alal ladzina min qablikum. Puasa ini memang juga sudah diperintahkan umat-umat sebelum kamu, umatnya Nabi Musa, umatnya Nabi Isa, Nabi Daud, dan seterusnya sebelum diperintahkan. Di bulan apa? Ya bulan Ramadan, turunnya ini bulan Ramadan. Ada yang mengatakan yang bulan yang lain. Tapi karena memang tidak disebutkan di dalam Al-Quran bulan apa, kita tidak usah mempermasalahkan. Yang penting kita beriman bahwa keterangan Allah itu benar. Orang-orang sebelum umat Islam dipajakkan puasa itu juga diperintahkan oleh Allah untuk berpuasa. Dan sasarannya apa? La'alakum tatakun, supaya kalian menjadi orang yang bertakwa, orang pilihan yang sempurna, orang yang berhak mendapat surga yang luasnya seluas langit dan bumi, uiddat lil muttaqin, disiapkan bagi orang yang bertakwa kepada Allah. Oleh karena itu puasa nggak boleh digantikan. Nggak boleh menggantikan puasa untuk orang lain, nggak bisa. Orang sakit tidak bisa digantikan oleh orang lain. Nyauri puasanya orang lain tidak bisa. Karena apa? Puasa itu ditujukan supaya orang itu menjadi takwa. Kalau bisa digantikan dengan mengupah misalnya, maka orang itu akhirnya juga tidak bisa mencapai derajat takwa. Tapi bagaimana kalau orang yang berat berat? Ini ada aturannya. Mereka boleh fidyah, ya. Fidyah itu mengganti tatkala tidak berpuasa, itu undang-undangnya, syariatnya seperti itu. Bukan memuasakan orang lain, bukan membayar orang lain supaya memuasakan dirinya, bukan. Jadi puasa seperti sholat tidak bisa digantikan oleh orang lain karena itu ibadah badaniah dan dirinya yang diperintahkan. Nah, seperti di dalam surat Al-Baqarah ayat 21 itu. Ya ayuhan nasu butu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya. Monggo Pak Tom mau dibaca Pak Tom terjemahnya Pak Tom itu. Ya Ustaz. Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang yang sebelummu agar kamu bertakwa. Nah, kalau sudah bertakwa
bertakwa, coba dilihat surat Al-Imran ayat 133-134, Pak. Bismillah. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Ya, itulah orang bertakwa itu, alladzina yunfikuna fisara. Maka jadi di dalam bulan Ramadan ini ya orang banyak yang berinfak, ya, baik rezekinya pas-pasan maupun tidak pas-pasan. Nanti kita akan baca satu hadis yang diriwayatkan dari Salman Al-Farisi, ya, memang nanti saya juga sampaikan ada beberapa tambahan muzrat namanya di dalam hadis tambahan itu yang dianggap oleh sebagian ulama ahli hadis tambahan itu adalah tidak sahih. Tapi secara keseluruhan sesuai dengan hadis-hadis yang sahih yang lain. Nanti kita baca ini. Baik, saya teruskan ini. Jadi itu alladzina yunfikuna bisyara'i wa dzara'i wal kadhiminal ghaidha. Maka orang puasa ini ya harus mampu menahan marah. Itulah berkenaan Ramadan dengan puasa yang diturunkan ini. Nanti sifat-sifat yang diperintahkan di dalam Al-Qur'an, ya, misalnya orang puasa harus begini dan seterusnya, itu kan sesuai sekali, ya. Nanti kita jabarkan di sana. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal-ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, supaya menjadi orang takwa. Sekali lagi, puasa itu tidak bisa digantikan, diwakilkan kepada orang lain. Anaknya, ibunya, orang tuanya, atau pembantunya dengan mengongkos berapapun tidak bisa, karena sasarannya akan menuju kepada diri yang melakukan itu menjadi orang yang bertakwa. Allah Ta'ala tidak memerintahkan seluruh puasa, namun memang ayyaman ma'dudat, cuman beberapa hari saja. Julun juga dijelaskan. Jadi sudah diberikan supaya kita tidak ngerti disuruh puasa. Wah, jangan-jangan puasa 1 tahun penuh disuruh puasa. Enggak. Ayyaman sudah beberapa hari yang terbilang saja, terhitung saja. Itu pun masih diberi keringanan lagi. Belum lagi mengerjakannya. Wa man kana minkum maridun. Maka barang siapa di antara kalian yang sakit, enggak usah puasa, hambaku. Ya, ala sabarin, atau dalam keadaan bepergian, ya, enggak usah puasa, hambaku. Itulah kasih sayang Allah kepada hambanya. Ngerti kalau orang sakit itu berat kalau dibawa puasa. Ngerti kalau orang bepergian itu berat sekali juga berpuasa. Maka enggak usah berpuasa, ya. Fa'idatum min ayamin ukhor. Hitung saja. Tatkala sakit itu berapa hari, tatkala bepergian itu berapa hari, nanti ganti, ya, di hari yang lain selain bulan Ramadan. Bisa bulan Syawal, bisa bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, ya, kemudian Muharram bisa. Semua ya pokoknya bukan bulan Ramadan ini. Min ayamin ukhar, bulan yang lain, ya. Jadi dari ayat ini menunjukkan bahwa yang bisa diqadha atau diganti hari lain itu hanya 1 sakit dan 2 bepergian, ya. Kalau sakit itu sakitnya sembuh, diqadha, tidak boleh bayar fidyah. Nah, ini kadang-kadang kita tuh ngarang sendiri aja, ya. Sakitnya dibayar fidyah enggak. Sakit itu kalau sudah sembuh harus dengan qadha, ya, min ayamin ukhor, faidatum min ayamin ukhor, harus diganti dengan hari lain sesuai dengan perintah agama. Kita tidak boleh mengubah-ubah perintah. Nih, ya. Demikian juga yang bepergian juga seperti itu, tidak boleh dibayar fidyah. Namun ada berikutnya, ya, wa 'alal ladzina yutiqunahu, ya, dan atas orang-orang yang berat mengerjakannya, ya, fidyatun tu'amul miskin, ya, memberi fidyah, memberi makan orang miskin 1 hari tidak puasa, ya.
Wa 'alal ladzina yutiqunahu, dan kepada orang yang berat mengerjakan puasa itu fidyatun, cukup mengeluarkan fidyah, membayarnya dengan ta'amun, memberi makan miskin yang orang miskin 1 hari tidak puasa, 1 hari memberi makan. Bagaimana? Apakah harus dikumpulkan 1 bulan dulu baru diberi makan? Tidak ada kejelasan. Keterangan di sini, karena tidak ada penjelasan, maka kita boleh milih apakah begitu 1 hari kita tidak puasa, 1 hari langsung kita beri makanan kepada seorang miskin. Ya, berapa banyaknya? Apakah 1 kali, 2 kali, atau 3 kali beri makan? Juga tidak dijelaskan. Karena tidak dijelaskan mengandung atau memuat, ya, itu memuat keluasan yang banyak, ya. Memaknai ini luas yang banyak. Bisa juga 1 orang, bisa 1 kali, 2 kali, atau 3 kali. Tergantung kepada orang itu biasanya makannya berapa kali. Itu pun pendapat ulama. Tapi yang jelas memberi makan seorang miskin itu minimal tentu 1 kali. Ya. Kalau 2 atau 3 kali dan seterusnya, itu pemahaman. Ya, ada yang memahami kamu itu 1 hari makannya berapa kali, 2 kali. Ya kamu ganti fidyahnya ya 2 kali makan, 1 kali makan berapa? 20.000. Ya 20.000 2 kali makan ya 40.000. Kalau 3 kali makan ya 60.000 kali 1 bulan, kalikan sendiri. Nanti dikeluarkan fidyahnya, diberikan kepada fakir miskin. Boleh 1 hari tidak puasa, 1 hari dikeluarkan fidyahnya, atau kita kumpulkan dulu setelah 1 bulan, tidak masalah, ya. Itu kalau sakit dan bepergian, tidak boleh pakai fidyah, kalau tidak kuat pakai fidyah. Nah, siapa yang dianggap 'alal ladzina yutiqunahu, orang yang berat menjalankan puasa ini? 1, orang yang sudah tua renta. Kalau puasa enggak berat ya rasanya, kalau sudah tua ini puasa memang beda dengan masih muda. Itulah namanya Abdullah bin Amr bin As itu tatkala datang kepada Rasulullah, ternyata istrinya tidak pernah disentuh kalau malam dan siangnya ini. Karena apa? Kalau malam dia sholat malam, sholat tahajud, baca Quran. Kalau siang hari puasa terus, ya, puasa sunat terus. Ya, akhirnya dilaporkan sama ayahnya kepada Rasulullah. Dipanggil dia, setelah dipanggil dia, kemudian ditanya, apa benar kamu begini dan begitu sesuai laporan? Ayahnya, betul ya Rasulullah. Jangan begitu. Istrimu punya hak, ya, dirimu punya hak, ya. Kemudian Tuhanmu punya hak, tamumu punya hak. Tunaikan hak keseluruhannya ini. Oleh karena itu, kalau kamu mau puasa sunnah, boleh puasa, ya, 1 hari, 1 bulan 1 hari saja, ya. Oh, masih kuat ya Rasulullah. Oh, kalau gitu 1 bulan 3 hari. Masih kuat ya Rasulullah. Ya, puasalah, puasa Senin dan Kamis. Masih kuat ya Rasulullah. Saya itu kuat kalau puasa itu. Kalau begitu 1 hari puasa, 1 hari tidak, 1 hari puasa, 1 hari tidak. Itu puasa Daud. Ya. Masih kuat ya Rasulullah. Sudah. Tidak ada yang melebihi dari itu. Itulah setinggi-tingginya puasa, yaitu puasa Daud. Meskipun Nabi sendiri dalam hadis itu tidak mengerjakan puasa Daud, namun dalam sabdanya dikatakan puasa Daud yang terbaik, maka kita itu sudah menjadi sunnah. Kalau kita mau puasa Daud, monggo silakan. Kalau mampu sedia sehari puasa, sehari tidak, dan seterusnya. Sampai berapa hari tidak ditetapkan. Kita itu kadang-kadang menetapkan kalau sudah dapat 7 hari, 7 malam, atau dapat berapa, 7 bulan, atau pokoknya gitu, atau 3 hari, 3 malam, baru dibancai. Tidak. Puasa Senin Kamis saja, 7 Senin, 7 Kamis, baru dibancai. Ya, tidak ada. Kalau mau bancaan sih nggak masalah, boleh-boleh saja. Ya, tetapi itu dijadikan syariat, itu yang tidak boleh. Karena apa? Kita tidak boleh menambah syariat. Syariat sudah sempurna yang datang dari Allah. Jadi, waladina yutiquna fikatun ta'amul miskin, bagi orang yang berat mengerjakan puasa, memberi makan seorang miskin 1 hari tidak puasa. Siapa saja yang termasuk ini? Tadi sudah disebutkan orang yang tua, renta, ya, atau yang sakit-sakitan, atau sakit yang tidak diharapkan parah,
diadakan sembuhnya, itu boleh pakai fidyah, ya. Ya sakit misalnya sakit gula, ya kencing manis, ya. Itu kalau nggak makan lemes, kalau kakek makan itu juga berbahaya. Maka makannya juga harus diatur, umpamanya. Maka kalau mereka itu memang tidak kuat, ya boleh saja. Tapi kembali lagi perintahnya di awal, ya ayyuhalladzina amanu. Bagaimana orang beriman kalau diperintah oleh Allah? Kerjakan, ya mastata'tum, wattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sak mampu kalian. Jangan sak kuasa ini bukti, ya, sak paring-paring gitu, tidak. Semampunya, semaksimal mungkin, ya. Jadi kita kerjakan seperti itu. Termasuk juga apa? Orang yang menyusui, orang yang hamil. Orang yang menyusui itu tidak orang sakit. Orang hamil itu bukan orang sakit. Gak ada sakit hamil, tidak ada, ya. Tidak ada sakit hamil, tidak ada sakit menyusui. Ya, dan ini diperbolehkan tidak berpuasa yang nanti akan membayar fidyah, ya. Hanya di dalam mazhab Syafi'i, kalau orang menyusui, kalau yang dikhawatirkan adalah bayinya, maka dia harus di samping fidyah harus mengganti puasanya, ya. Tapi di dalam Al-Qur'an enggak, cukup aja fidyah, ya. Hanya karena ada di ujung ayatnya itu, ya, di ujung ayatnya itu, famang tatawwa khairan fahuwa khairul lahu. Barang siapa yang dengan kerelaan hatinya, ya, tidak hanya memberi seorang miskin, tapi 2 atau 3 orang miskin, tatkala 1 hari tidak puasa, maka itu dampaknya sangat bagus bagi dirinya sendiri. Pahalanya melimpah, ya, karena di bulan Ramadan memberi keringanan banyak orang miskin, ya. Apalagi, ya, yang diberi rezeki yang banyak itu tatkala dia tidak mampu puasa, dia memberikan yang lebih dari satu orang. Famang tatawwa khairan fahuwa khairul lahu, maka perbuatan baik itu baik baginya. Namun kata Allah, wa antasumu, kalau kamu di samping memberi fidyah makan itu, kamu puasa, wa antasumu khairul lakum, itu lebih baik lagi bagi kalian. In kuntum ta'lamun, kalau kamu mengetahui. Tapi ini tidak wajib, tidak harus. Tapi kalau mau puasa boleh, ya. Inilah sebabnya di dalam mazhab Syafi'i ini orang sudah fidyah dianjurkan dengan puasa. Kenapa? Karena keutamaan puasanya ini yang tidak bisa dibeli, ada ditukar dengan yang lain. Kalau kewajibannya sudah selesai dengan membayar fidyah. Tapi kalau kebaikannya, kata Allah, wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Nah, episode sudah selesai, ayat 142 disebutkan tadi ayam ma'dudat, cuman beberapa hari tertentu. Itu kapan? Di hari apa? Bulan apa? Sudah dijelaskan baru ayat 185. Maka ayat ini turun berturut-turut ini, ya. 185 Syahrul Ramadan, ya. Itu hanya terjadi puasa itu di bulan Ramadan, ya. Biasanya bulan panas, musim panas, bulan Ramadan itu disebut Ramadan karena terjadinya di saat musim panas, ya. Ramadan jamaknya Ramadanat atau Armida, maknanya ada sangat terik atau hari yang panas, ya, terik panas matahari, itu Ramadan, di bulan Ramadan, ya. Kenapa kok bulan Ramadan? Alasannya ini, ya, kus panas kon poso gitu. Alladzi unzila fil Qur'an. Karena di dalam bulan Ramadan ini, bulan yang dimuliakan oleh Allah, di dalamnya diturunkan rahmat yang besar, yakni Al-Qur'an, ya. Al-Quran diturunkan, Al-Quran wujud syukur hamba kepada Tuhannya, ya, supaya tidak melupakan syukur itu setiap bulan, setiap tahun puasa 1 bulan. Dan ternyata di dalam puasa ini Allah Ta'ala tidak begitu saja memerintahkan puasa. Allah mengobral, ya, Allah membuat promo-promo yang banyak, amalnya dilipat gandakan, ya. Kemudian dosa kan banyak yang dihapuskan di dalam bulan Ramadan ini. Bahkan dalam hadis disebutkan di bulan Ramadan itu pintu-pintu neraka ditutup rapat-rapat, pintu-pintu surga dibuka lebar-lebar, setan-setan dibelenggu, ya. Apakah maknawi atau itu, ya,
ada majasi atau tidak ya, kita maknanya aja ya yang keadaannya. Memang di bulan Ramadan ini coba alangkah mudahnya orang sore membawa buku ke masjid ya, kemudian menawarkan orang lain memakan bukanya. Bahkan kalau di Madinah ya, di Madinah itu tatkala kalau saya ke sana dulu pas haji itu puasa Senin Kemis itu aja. Tatkala puasa hari Sekemis itu sudah orang itu mau berbuka itu sudah menggelar seperti sajadah panjang gitu ya. Itu digelar untuk menaruh makanan-makanan, kemudian di luar itu ada orang yang mencari orang supaya orang itu datang di tempat ya mereka berbuka puasa, dirangkul, dijajaknya berbuka bersama, disuruh duduk, kemudian makanannya disiapkan. Karena mereka tahu pahalanya memberi buka puasa. Apalagi kalau sudah bulan Ramadan, wah berlomba-lomba ya. Siapa yang mau diajak di sana. Inilah yang di dalam bulan Ramadan ini memang luar biasa sekali ya yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Tidak sekedar disuruh puasa, tapi diberi bonus-bonus yang banyak. Bayangkan, memberi buka puasa seorang yang berpuasa. Manfaatoroso iman. Barang siapa memberi buka seorang yang berpuasa, karena lahu makfiratan lidunubihi. Ya, baginya akan diampuni dosa-dosanya memberi makan seorang saja. Ya, yang kedua, wa'ikal minanari. Ya, dan mereka dibebaskan dari rokobata minanari, dari sentuhan api neraka. Satu saja. Ya. Tidak hanya itu, diberi pahala lagi sebanyak orang yang diberi buka. Ya, berapa orang diberi buka? Ya tergantung. Kalau kita datang di masjid itu misalnya bawa beli gorengan, ya 5.000 atau mungkin 10.000 kalau kita punya duit agak banyak. Kalau banyak lagi mungkin bisa memberi bawa ini. Jangan ngejip nih kalau kita ke masjid kita mendapatkan sesuatu, jangan. Kita memberi sesuatu aja. Mumpung Ramadan, ya, dilipat gandakan amalnya, kemudian memberi makan saja, dibebaskan dari api neraka, diampuni dosa-dosanya. Itu hadisnya, nanti kita bacakan hadisnya. Pidato Rasulullah di akhir sahabat ya, tentang keutamaan Ramadan. Jadi nanti kita akan sampaikan tata cara Rasulullah menyambut bulan Ramadan. Ya. Rasulullah menyambut bulan Ramadan. Saya teruskan ini dulu. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran. Ya. Karena di dalam bulan Ramadan itulah diturunkan di dalam Al-Quran. Ya. Dan Al-Quran fungsinya apa? Hudan linnas. Petunjuk bagi manusia. Siapa yang ingin mendapat petunjuk yang benar, yang lurus, pasti tidak ragu-ragu lagi. Ini Al-Qurannya. Kalau menjadi orang bertakwa, tambah hudalil mutakin tambahnya. Ya, ini. Ya. Kalau pada manusia saja, ya, kau ingin mendapatkan penemuan-penemuan yang belum pernah bisa diungkap secara penyelidikan barangkali, Al-Quran memberi sinyal di situ. Ya, bagaimana bisa diterangkan pada saat itu di dalam lautan ada api. Ya, kemudian ada lautan yang air tawar dan air asin itu tidak bisa berpisah. Rasulullah kapan ke sana? Ya, kok sudah diterangkan jelas sekali rinciannya? Itu karena memang Al-Quran itu bukan kata-kata manusia, itu firman Allah. Anzalnahu bi ilmi, aku turunkan dengan ilmuku, ilmunya Allah. Maka kalau mempelajari Al-Quran, mencari ilmunya Allah. Siapa yang diberikan pemahaman Al-Quran, kata Allah Ta'ala, yu'til hikmata mayasya, wa mayu'tal hikmata faqad utiya khairan khasiran. Allah akan memberikan ilmu hikmah kepada siapa yang dikehendakinya, dan barang siapa yang diberi ilmu hikmah, yaitu pemahaman Al-Quran dan As-Sunnah yang mendalam, faqad utiya khairan khasiran, sungguh ia telah diberikan oleh Allah kebaikan-kebaikan yang banyak. Ya. Jadi orang yang berarti Al-Quran, rezeki titik, ya, bolak-balik, jangan khawatir nanti, ya, Allah akan menyempurnakan, ya. Innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Sesungguhnya sempurnanya balasanmu besok itu dari kiamat. Di dunia itu ujian, semua diuji, yang kaya diuji, yang miskin diuji, ya, adanya. Jadi awas orang yang diuji dengan kecerdasan. Kalau tidak disertai dengan hidayah dari Allah,
maka kecerdasan yang dimiliki itu akan menjerumuskan ke dalam neraka yang paling dalam. Ya, kadang-kadang karena orang yang cerdas susah kalau diajak berpikir tentang iman itu ya kadang-kadang susah karena menurut mereka tidak masuk akal. Hudalin nasi wa bayinati minal huda, dan penjelasan dari petunjuk-petunjuk. Dari petunjuk itu sendiri butuh penjelasan. Nah, bagaimana caranya belajar Al-Quran? Contohnya misalnya ini, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahu bizulmin ulaika lahumul amnu. Ya. Jadi orang-orang yang beriman ini kalau imannya tidak kecampuran dolim, ya, tidak ada kedoliman di dalam imannya itu, maka mereka dijamin keamanannya. Ya, wahum muhtadun, dan diberi petunjuk. Kelihatan para sahabat itu keberatan bagaimana. Ini kita nggak pernah nggak dolim. Siapapun di antara manusia pernah berbuat dolim kepada yang lain. Misalnya mengambil haknya, atau mungkin ya katakan mengatakan kata-kata yang tidak layak kepada orang lain, kepada teman saudaranya itu berbuat dolim. Dia tanya, ya Rasulullah, siapa di antara kami yang tidak pernah berbuat dolim? Ayat ini sangat berat ya Rasulullah. Ya, Rasulullah tersenyum. Bukankah kamu ingat ya kata-kata Luqman di surat Luqman itu ayat yang ke-13 itu ya, Inna sirkala zulmun azim. Sesungguhnya kesirikan itulah kedoliman yang besar. Zalim itu artinya syirik. Jadi siapa yang imannya tidak kecampuran syirik, mereka itulah akan dijamin oleh Allah keamanan. Aman tatkala dicabut ruhnya, aman tatkala dibawa di padang mahsyar, aman tatkala dihisab, dan aman sampai masuk ke dalam surga. Wahum muhtadun, dan di dunia ditemukan orang-orang baik yang bisa memberi petunjuk kepada mereka cara beragama dengan cara beragama yang baik, ya, yang berdalil, mempunyai dasar. Ya. Perkara orang lain tidak mau ya tidak apa-apa. Yang penting kita sudah berusaha memahami dengan tidak norok buntek gitulah, sudah kita sumbernya kita tahu insya Allah, dan tidak susah sebenarnya. Agama itu sangat mudah untuk dipelajari. Ya. Wa bayinatin minal huda wal furqan, dan di dalam Al-Quran itu akan menghasilkan furqan. Furqan itu apa? Furqan itu pembeda. Orang yang paham Al-Quran bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang baik, mana yang lebih baik, mana yang istimewa, tahu. Maka nanti puasa itu mana puasanya orang awam, mana puasanya orang yang khusus, mana puasanya orang sangat khusus sekali, siapa, apa kriterianya, nanti kita akan bahas tatkala membahas tentang tingkatan orang yang puasa di bulan Ramadan, insya Allah ya, kita ke sana. Wal furqan, dan menghasilkan furqan artinya pembeda antara baik dan buruk, ya, Al-Quran ini. Jadi fungsinya Al-Quran sudah dijelaskan. Jadi malam yang diturunkan Al-Quran malam menjadi malam yang mulia. Ya, Lailatul Qadar, malam mulia. Kemudian bulan yang diturunkan Al-Quran, bulan menjadi mulia, yaitu bulan Ramadan. Doa di dalamnya. Ya. Kemudian beramal baik di dalamnya dilipat gandakan. Dan khususnya ini Ramadan, puasa ini, ya, Quran yang diturunkan Quran ini pada umat Muhammad, umat menjadi umat yang mulia. Faman syahida minkum syahra falyasum. Ini maknanya tidaklah kita melihat tanggal 1. Artinya kan faman syahida, barang siapa menyaksikan bulan itu ya, bisa. Maksudnya di sini barang siapa yang hadir di bulan Ramadan tanggal 1 Ramadan ini, artinya tidak sedang bepergian dan tidak sedang dalam keadaan sakit. Faman syahida minkum syahra falyasum, hendaklah mereka berpuasa. Tapi kalau tanggal 1 Ramadan itu kita sedang, misalnya saya berada di Jakarta, tidak di Surabaya, karena mungkin saya di Surabaya atau di Banyuwangi, maka boleh saya tidak berpuasa. Tetapi kalau saya pada tanggal 1 Ramadan itu saya berada di Surabaya, ya, saya orang Surabaya, wajib atas saya untuk berpuasa di bulan Ramadan ini. Ya. Kalau tidak sakit, kalau sakit tadi sudah ada hukumnya yang tadi. Ya. Faman kana maridun aw ala safarin, ditegaskan lagi oleh Allah Ta'ala. Barang siapa sakit atau sedang bepergian,
maka fa'idatun min ayamin ukhar, maka disuruh mengganti kepada hari yang lain. Jamaah yang berbahagia, tidak disebutkan di sini sakitnya apa, tingkat beratnya seperti apa, tidak disebutkan. Ya sakit ya sakit. Ya kalau kita merasa sakit-sakitan, ya sudah sakit. Kalau kamu sakit, boleh nggak puasa. Sama suka dengan cuma sakit panas saja atau pilek saja. Langsung saja pilek saja. Kalau kita merasa berat, tidak puasa nggak apa-apa. Tapi konsekuensinya harus mengganti di hari lain. Ya, mengganti di hari lain. Itulah kadang-kadang yang ternyata tidak ringan. Ya, tidak ringan mengganti dari lain. Ya, ini yang maka kita harus mikir 2 kali lipat kalau kita tidak mau untuk ganti yang lain itu. Wa man kana maridan wa fa'idatun min ayamin ukhar yuridullahu bikumul yusra. Nah, ini ujungnya lain lagi. Ya, kalau di atas tadi wa'alal ladzina yutiqunahu, ya, bagi orang yang berat. Ini tidak disebutkan lagi di sini. Allah Ta'ala berbuat seperti itu, memerintah itu dengan undang-undang dan cara seperti itu. Yuridullahu, Allah mengendaki bikum terhadap kalian al-yusra, kemudahan. Wala yuridu, dan tidak mengendalikan bikum terhadap kalian al-usra, kesulitan. Supaya gampang. Menyalahi syariat itu mudah. Islam itu mudah dan penuh dengan solusi, ya, di dalamnya itu. Orang yang diperintahkan puasa tapi berat, gak usah puasa. Ya, nanti kalau kita sudah pada saat sakit sudah sembuh, kalau sakitnya nggak bisa sembuh, fidyah. Sudah, fidyah nggak punya, ya udah usah fidyah. Itu loh, enaknya Islam ini. Ada pada suatu saat ada seorang datang kepada Nabi, ya, dia mengatakan, aku celaka Rasulullah, celaka apa kamu? Ya celaka ya Rasulullah, ya celaka apa? Aku siang hari mencampuri istri saya padahal di bulan Ramadan. Ya, Rasulullah dilihat orang ini, ya, kayak gini masih aneh-aneh saja, sudah dilarang dilanggar. Nabi mengatakan, ya kalau begitu kamu mampu puasa 2 bulan berturut-turut. Jangan 2 bulan berturut-turut, ini masih baru 3 hari sudah ada pelanggaran seperti ini ya Rasulullah. Ya enggak kuat lah, enggak bisa puasa 2 bulan berturut-turut. Dia diam aja. Kamu mampu memerdekakan seorang budak? Tidak ada, saya itu orang miskin ya Rasulullah. Ini orang miskin, akan tingkah gitu barangkali. Ada batin lah ya. Tapi Rasulullah tidak bilang apa-apa. Ya. Kamu mau bisa kalau gitu memberi makan 60 orang miskin. Yang teringan ini, ya, memberi 60 orang miskin. Saya sendiri untuk buka sendiri kalau puasa itu aja susah. Kalau 60 orang miskin, apalagi tidak mungkin, jauh tidak bisa. Rasul akhirnya diam, ya. Tiba-tiba ada orang yang memberi sedekah, memberi hadiah kepada Rasulullah. Ini 1 keranjang kurma, ya. Akhirnya 1 keranjang kurma itu diambil Nabi, ini dikasihkan sama. Nah, kalau gini, ini berikan tetanggamu yang miskin, ya, di antara mereka ini. Ya Rasulullah, tidak ada sak kampung ini yang miskin sendiri, cuma saya. Yang tidak ada yang pantas menerima ini kecuali saya. Sambil tersenyum Rasulullah mengatakan, ya kalau gitu ambil sudah, bagikan sama istrimu saja, ya. Begitulah, ya. Islam itu mudahnya, solusinya selalu ada tatkala ada permasalahan. Kan bukan dia dalam agama lain, kadang-kadang kalau sudah nikah harus jadi sampai mati gitu. Ya kan, ya kalau sudah nggak cocok bagaimana? Disuruh, ya, yang laki mempunyai simpenan sendiri, yang perempuan punya simpenan sendiri, ya. Yang penting hubungan suami istri masih tetap kelihatannya jalan, padahal sudah tidak cocok. Dalam Islam enggak. Boleh cerai kalau sudah tidak ada kecocokan. Inilah agama Islam, adalah agama yang paling mudah dan paling sesuai dengan kebutuhan manusia hidup, karena memang agama Islam adalah datangnya dari Allah. Jadi Allah membuat itu sudah cocok dengan manusia ini. Disuruh puasa, disuruh sholat, nggak bisa berdiri, suruh duduk, ya, nggak bisa duduk, terlentang berbaring. Dan itu terjadi. Ya, kemarin dulu saya kena COVID itu sholat sambil berbaring, ya, nggak bisa wudhu, tayamum, ya, tayamum semampunya kita, tayamum begitu, ya.
ya, Allah Ta'ala memudahkan di dalam agama ini. Ya. Kita lanjutin ya. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridukumul usra walitukmilul iddata, ya, dan hendaklah kamu sempurnakan hitungannya. Maksudnya kalau sudah selesai Ramadan punya hutang berapa, maka disempurnakan hutangnya dulu. Karena di dalam bulan Ramadan, bulan Syawal ini ada bonus, ya, bonus pahala, bonus kebaikan. Barang siapa kalau sudah Ramadan puasa lagi 6 bulan, 6 hari di bulan Syawal, maka puasa tersebut dianggap puasa 1 tahun penuh. Ya, itu dengan rahmat Allah tentunya ya. Jadi pahalanya tidak puasa 6 hari atau satu bulan penuh, dianggap dia puasa sempurna. Ya, orang kalau puasa itu kan dalam keadaan suci terus, dosanya diampuni. Nah, ini puasa 6 hari. Namun hendaknya walitukmilul iddata, dan sempurna kan hitungan nyauro dhisik gitu ya gampangannya. Hanya saja sebagian ulama enggak nyaur juga enggak apa-apa. Yang penting nanti yang utangnya Ramadan ya disauri. Nah, kalau mau puasa Syawal dulu boleh. Ya. Bagaimana kalau setelah puasa Syawal itu mati belum nyaur? Ya, mestinya kan nyaur dulu. Ya. Kalau mati dan ini jangan ikut-ikut ngitung mati. Ya, karena mati itu ada hitungannya. Allah takdirnya yang menakdirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting niatnya kita adalah niat nyaur. Kalau Allah sudah mematikan kita, ya kita mau bilang apa? Ya kita percaya dengan takdir Allah yang terbaik. Ya kita percaya takdir Allah yang terbaik. Walitukmil iddata, walitukabiro, walitukabirullah, dan adalah kamu membesarkan Tuhanmu alam hadakum, atas petunjuk yang diberikan kalian, wala'alakum taskurun, dan agar kalian menjadi orang yang pandai bersyukur kepada Allah atas nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kalian. Ah, inilah ya sementara dulu ya kita ayat-ayat Al-Qur'an. Kalau ada yang bertanya monggo silakan. Kalau tidak ada kita lanjutkan pada pembahasan berikutnya, yaitu tata cara Rasulullah menyambut bulan Ramadan ya. Monggo kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan dulu, monggo. Ya kalau enggak saya teruskan tata cara Rasulullah menyambut bulan Ramadan ya. Jadi nanti waktunya sampai jam 6.45 selesai. Jadi nanti 5 menit lagi boleh tanya ya. Nanti terakhir 45 menit ya, jam 6.45, setelah itu ditutup dengan doa. Kalau masih ada pertanyaan silakan dilanjutkan nanti, karena ini banyak mungkin yang mau ada perluan ke sana kemari ya. Enggak apa-apa, jadi doa aja dulu. Yang mau mengundurkan diri ya karena kerjaan kantor atau ngurus kantor silakan. Tapi kalau yang ingin mau bertanya atau mendengarkan yang orang bertanya, dipersilakan ya, sampai saya tunggu sampai selesai semuanya. Kalau sudah tidak ada yang bertanya sama sekali, maka saya tutup ya, saya tutup dengan doa kafaratul majelis saja. Baik, kita lanjutkan ini. Tata cara Rasulullah SAW menyambut bulan Ramadan ya, sampai jam 6.30. Nanti saya buka 15 menit untuk tanya jawab. Kalau enggak ada saya teruskan juga ya. Dan teruskan juga, tapi nanti langsung cukup doa jam 6.45 ya Pak Ajmal ya. 6.45 itu kita doa. Baik Pak Ustaz. Oke. Jadi tata cara Rasulullah SAW menyambut bulan Ramadan adalah Rasulullah SAW menyambut bulan Ramadan dengan beberapa cara ya. Kadang gini, kadang begitu, dan seterusnya, atau digabung beberapa cara ini ya. Yang pertama dengan banyak berpuasa di bulan Sya'ban ya. Jadi banyak berpuasa di bulan Sya'ban itu tradisinya Rasul untuk menyambut bulan Ramadan. Nah, jadi kalau kita banyak puasa di bulan Sya'ban itu sunnah, mengikuti apa yang disabdakan oleh
Nabi atau yang dikerjakan oleh Nabi menurut hadis riwayat Imam Bukhari yang datang dari Aisyah, ya. Ini Aisyah yang cerita, ya. Jadi sengaja Allah Ta'ala itu menjadikan istrinya Siti Aisyah ini adalah istri yang termuda, ya, tercerdas. Jadi bahkan separuh sahabat itu dibandingkan cerdasnya Siti Aisyah, dalam satu riwayat lebih cerdas Siti Aisyah. Ini cerdas sekali, ya. Dia ingatannya luar biasa. Dan memang oleh Allah Ta'ala dijadikan istrinya Nabi supaya bisa menceritakan hal-hal yang sangat rahasia situ, ya. Ini gak ada yang ngerti kecuali Siti Aisyah. Yang lain-lain mungkin agak malu. Siti Aisyah menceritakan bagaimana cara Rasulullah kalau kumpul suami istri sebelumnya apa yang dilakukan dan seterusnya, ya. Baik, ya. Kita baca. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Siti Aisyah, ya. Ia berkata, ya, ujarnya, karena Rasulullah SAW adalah Rasulullah SAW, ya sumu senantiasa berpuasa, kata nakula, sehingga aku mengatakan, aku mengira layu biru, ya tidak pernah berbuka. Jadi kalau Rasulullah sedang berpuasa, memang semangatnya puasa terus menerus, ya, sehingga seakan-akan saya melihat kok kapan puasa, bukannya Rasulullah ketemu kemarin puasa, ketemu lusa puasa, sekarang puasa lagi, ya. Jadi seakan-akan puasa terus menerus ini, ya. Wa yuftiru, dan dia berbuka, tidak berpuasa, maksudnya kata nakula, sehingga aku mengatakan layasumu, dia tidak pernah berpuasa. Karena kok mangan terus, ya. Pagi datang ke sana, ya, sedang sarapan dan seterusnya, ya. Kok seakan-akan Rasulullah tidak pernah berpuasa. Jadi kalau berpuasa terus menerus, ya, kelihatannya. Kemudian kalau dia sedang puasa, buka terus menerus. Fama ra'aitu, maka kata Siti Aisyah, maka kami tidak pernah melihat Rasulullah SAW istakmala syaman, ya, menyempurnakan puasanya sahrin selama 1 bulan ila Ramadan, kecuali Ramadan. Ini menunjukkan bahwa kita tidak boleh puasa 1 bulan kecuali Ramadan. 1 bulan terus menerus maksudnya, ya. Kalau yang lain aja boleh-boleh saja puasa banyak boleh, karena di sini tidak disebutkan puasa apa yang dikerjakan oleh Nabi. Ada yang mengatakan ya Nabi puasanya apa, ya yang disabdakan puasa 3 hari, puasa Daud, puasa Kamis, ya boleh begitu. Atau puasa terus menerus juga ada, ya, asalkan tidak 1 bulan boleh, karena di sini dalam hadis ini, ya, Rasulullah tidak pernah mengerjakan puasa 1 bulan penuh kecuali Ramadan, ya. Wa ma ra'aituhu, dan aku tidak pernah melihatnya Rasulullah itu puasa ini aksaru syaman, lebih banyak puasa minhu darinya fi Sa'ban, kecuali di bulan Sa'ban. Jadi kata Siti Aisyah sendiri, Rasulullah itu banyak puasa di bulan Sa'ban. Jadi kalau kita mau mencontoh Nabi, mau banyak puasa, ya puasa di bulan Sa'ban. Nggak usah nawaitu sunatan Sa'bani, harus macam-macam lah, ya, sehingga kita sendiri bingung. Sudah puasa, niatkan puasa, ya, mengikuti sunnah Nabi. Nabi banyak puasa bulan Sa'ban, saya mengikuti sunnah Nabi. Begitu saja. Nggak usah mengumumkan Allah sudah mengerti, nggak usah kita umumkan sudah mengerti. Niat itu tempatnya di dalam hati dan tidak ada kaitannya dengan lisan, ya. Juga tidak usah diucapkan. Ada seorang kemarin tanya, apakah kalau mengucapkan itu bid'ah, ya Ustaz? Lah iyalah, ya jelas. Kenapa kalau dikatakan bid'ah? Karena bukan sunnah kan itu, ya. Kalau bukan sunnah itu apalagi, ya kan? Namanya ibadah. Kalau sudah bukan sunnah, kita kerjakan ngarang sendiri, namanya bid'ah, ya. Hanya saja bid'ah itu bertingkat-tingkat. Kita lanjut, ya. Yang kedua, ya, ini yang pertama tadi dengan memperbanyak puasa di bulan Sa'ban, ya, di bulan Sa'ban. Kalau ada pertanyaan, monggo silakan. Kalau ada tanya, kalau enggak saya teruskan yang kedua. Monggo kalau ada pertanyaan. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, saya teruskan. Yang kedua, mengadakan ceramah pada akhir bulan Sa'ban untuk menyambut bulan Ramadan, ya. Ya, ini perlu mungkin orang-orang teman-teman kita dari PLN yang sedang kerja ini, ya, yang ini
kalau akhir Sa'ban nanti dikumpulkan semua menjelang Ramadan, kemudian datangkan seorang ustadz disuruh menerangkan tentang Ramadan, ya, itu mengikuti sunnah, menjelaskan tentang hukum-hukum puasa, sunah-sunah puasa, bahayanya meninggalkan puasa, ya, dan seterusnya dikumpulkan, ya, dikumpul untuk menerangkan tentang Ramadan. Nabi mengerjakan seperti itu sunnah. Adalah Rasulullah SAW pada hari yang terakhir di bulan Sa'ban berceramah, ya, di hadapan para sahabat untuk menyambut bulan Ramadan, ya. Nah, sekarang saya heran itu ceramahnya itu kok ya dulu itu nggak ada rekaman, itu nggak bisa terekam, ya. Ini, ingatan para sahabat itu memang luar biasa nih merekamnya, ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah, ya, yang datang dari Salman Al-Farisi, ya. Salman Al-Farisi itu seorang Persia, seorang Persi, ya, penyembah api asalnya, mencari Nabi, akhirnya ketemu dengan Nabi dan memeluk Islam menjadi sahabat Nabi. Nah, ceritanya Salman Al-Farisi ini bisa nanti kita minta ustadz kita untuk menjelaskan, menerangkan ceritanya. Menarik sekali ceritanya. Salman Al-Farisi mencari kebenaran ini sehingga akhirnya menjadi sahabat Nabi. Itu mencari sampai jadi budak dia, ya, kepingin ketemu kepada Nabi akhir zaman supaya jadi pengikutnya, ya, tidak menyembah api sampai mereka dirantai sama keluarganya karena mereka itu selanjutnya keluar, ya, terus mencari kebenaran. Baik, saya lanjutkan ini. Diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dari Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, ujarnya. Ini Salman Al-Farisi yang bisa bicara ini. Khotobana telah berkhutbah kepada kami, berpidato kepada kami Rasulullah SAW fi akhiri Sa'ban, di akhir bulan Sa'ban, waqala, dan kemudian Rasulullah dawuh atau bersabda, ya. Ya ayuhan nas, wahai manusia, ya. Qad adzalakum, ya. Qad adzalakum syahrun azimun mubarakun, ya. Qad sungguh adzalakum, akan menaungi kalian, syahrun azimun mubarakun, bulan yang sangat agung dan penuh berkah. Jadi Nabi kita mengatakan di akhir Sa'ban itu, sahabatku, ya, sebentar lagi kalian itu akan melewati, berada di dalam satu bulan yang sangat agung sekali, penuh berkah, banyak kebaikannya, amal-amalnya dilipat gandakan, dosa-dosa banyak diampuni di sana, ya. Syahrun azimun mubarakun, ya, sudah agung, penuh berkah. Syahrun, satu bulan, kata Nabi kita, fihi, yang di dalamnya lailatun, ada satu malam, khairun min alfi syahrin, yang keutamaannya malam itu, kalau orang sedang beribadah kepada Allah di malam itu, lebih baik dari dibandingkan orang yang beribadah selama 1000 bulan. 1000 bulan itu kalau kita matematikakan itu 83 tahun 4 bulan. Ya. 83 tahun sepertiga itu 4 bulan. Jadi itu tentu umurnya orang yang sudah sangat tua sekali sudah, ya, sudah layak kebaikannya saja, yang tinggal dihitung ini, ya. Jadi lebih baik, ini masih lebih baik, bukan sama, lebih baik dari 1000 bulan. Ya. Ini kebaikan yang pertama. Yang kedua, syahrun ja'alallahu, ya, syahrun, satu bulan, ja'alallahu, Allah telah menjadikan siyamahu, puasanya faridatun, sebagai faridatan, sebagai kewajiban. Satu-satunya bulan yang di dalamnya itu orang diwajibkan puasa hanya bulan Ramadan. Ini kata Nabi ini, Salman Al-Farisi yang mengabarkan kepada kita. Syahrun ja'alallahu syamun faridatan wa qiyamahu tatawuan, dan qiyamahu itu sholat sunnahnya, yaitu tarawih, itu kalau sekarang itu tatawuan, sebagai ibadah sunnah yang sangat dianjurkan, ya, sebagai syiar agama, ya. Tatawu itu sesuatu yang sunnah, ya, yang dikerjakan tidak wajib. Man taqarraba fihi bi khoslatin minal khairi, ya. Barang siapa di bulan Ramadan itu mendekatkan diri kepada Allah dengan satu kebaikan, apakah sedekah,
infak, mengajarkan ilmu, ya, kemudian membantu orang lain. Pokoknya segala macam jenis kebaikan yang dilakukan karena kaman ada faridotan bima siwahu, sama dengan orang menunaikan kewajiban yang wajib di luar bulan Ramadan. Ya, misalnya sedekah. Di bulan Ramadan nanti dinilai pahalanya, diberi pahala zakat. Ya. Wah, sholat sunnah itu pahalanya sholat fardu. Ya. Dan sholat fardu jangan dihitung pahalanya luar biasa sekali nilainya. Maka dari sholat fardu tidak ada hitung-hitungannya sudah. Kalau sholat 2 rakaat sebelum subuh aja, dunia seisinya itu tidak cukup memberi pahala 2 rakaat sebelum sholat sunnah. Sholat fardunya nggak disebutkan sama Allah karena jauh lebih besar daripada sholat sunnah ini. Nah, di bulan Ramadan tersebut ibadah-ibadah sunnah dihitung dengan ibadah fardu pahalanya. Ini namanya sahur mubarakun, ya, bulan yang penuh dengan berkah yang di dalamnya. Waman ada faridotan, dan barang siapa yang menunaikan yang fardu sekarang. Ya, kalau tadi yang sunnah aja kayak begitu, bagaimana yang fardu? Ya, waman ada faridotan fihi, ya, barang siapa yang menunaikan suatu kefarduan di dalamnya, sholat fardu, zakat, ya, dan segala macam yang fardu, membayar hutang, ya, misalnya hutang apa ya, di dalam itu kalau hutang itu fardu bayarnya. Kaman sebagaimana ada sab'ina faridotan, diberi pahala sama dengan menunaikan 70 kali fardu fima siwahu, dibanding dengan orang yang mengerjakan di luar bulan Ramadan. Jadi kalau kita menunaikan fardu, misalnya sholat 5 waktu, sholat duhur atau sholat subuh. Sekali sholat subuh kalau sekarang, ya pahalanya satu sholat subuh ya sudah. Kalau berjamaah 27 kali. Kalau di bulan Ramadan 70 kali. Kalau berjamaah ya 70 kali 27. Ya. Maka dari itu akan nampak sinar wajahnya orang yang keluar Ramadan itu dengan senantiasa memegang sholat-sholat fardu itu dikerjakan dengan berjamaah, ya, dengan berjamaah. Maka dari itu iman-iman, kalau kita nanti bulan Ramadan kok sholatnya cuma di kantor, di beber sajadah di kantor, iman-iman, kita kehilangan banyak, ya, sudah mendapat banyak tapi kehilangan lebih banyak tadi. 27 kali 70, ya, ini jamaahnya hilang kalau kita tidak berjamaah, ya. Wa syahru sabr, dan Nabi kita melanjutkan bulan Ramadan itu bulan sabar. Maka dari itu jangan sampai gampang emosi. Kalau di bulan Ramadan itu ngamuan sama istrinya dimasakkan gak enak didi, ada wah apa belanjane tak kayak oke kok iki masak apa-apaan iki mau, ya, wis kurang asin, kurang legi, macam-macam, cacatannya banyak, ya. Ini hati-hati, ya. Jadi jangan sampai wa syahru sabr, bulan sabar, wa sabru, dan sabar itu sawabu pahalanya al-jannah, surga. Jadi kalau kita sabar surga, ya. Pak, gak ada untuk buka hari ini. Ternyata saya tadi pergi ke masjid, di sana juga tidak ada pembagian nasi bungkus. Gimana sekarang kita minum saja sementara, ya. Nanti tunggu saya masak. Ini harus sabar, ya, tidak apa-apa. Tapi hampir tidak ada sekarang yang seperti itu. Ya, dulu itu ada, para zaman sahabat itu ada yang tidak punya untuk buka puasa sampai puasa berikutnya, dan kalau dulu itu kalau sudah tertidur tidak boleh makan lagi. Sampai begitu akhirnya hari ketiganya dia puasa semaput, ya, dia pingsan. Kemudian dibawa kepada Nabi, disampaikan permasalahannya, akhirnya Nabi memberi ke Allah menurunkan surat Al-Baqarah ayat 187 itu, uhilat lakum lailata syami rafasu ila nisaikum. Ya, ini akhirnya kalau sudah maghrib boleh makan sampai nanti subuh. Kalau dulu enggak, hanya beberapa saat saja setelah masuk isya ini enggak boleh lagi makan. Apalagi sudah tidur enggak boleh makan lagi. Inilah akhirnya agama Islam memang mudah dilaksanakan. Saya teruskan ini. Wasabru sawabul jannah, dan bulan sabar itu pahalanya surga.
Wasahrul muwasatu, ya. Wasyahrul yuzaku fi rizqil mu'min. Di bulan Ramadan itu bulan yang Allah memberi keluasan, ya, keluasan rezeki, ya, seorang mukmin. Maka itu kalau kita pergi ke masjid, ya, di mana saja hampir selalu ada buka bersama, takjil bersama, bahkan kalau musim iktikaf itu sampai sahur juga dijamin sama takmir masjid. Inilah disebut bulan pemberian perluasan, ya, pemberian perluasan terhadap apa yang akan diterima ini. Kemudian di akhirat ini mangfatarofi so'iman. Barang siapa di bulan Ramadan itu memberi minum saja, ya, so'iman seorang yang berpuasa, karena magfiratal lidzunubihi, baginya akan diampuni dosa-dosanya. Memberi minum, ya, seorang yang berpuasa itu diampuni dosa-dosanya. Tidak hanya itu, wa'id waraqobati minan nar, dan dibebaskan dari sentuhan api neraka. Hanya di bulan Ramadan. Selain Ramadan tidak ada hadisnya, ya, hanya Ramadan. Nah, wa kana lahu, dan adalah baginya mislah, mislu seperti ajri, pahalanya orang yang berpuasa itu min ghairi ayang kusa, dan tidak mengurangi min ujuri syai'an, sedikitpun pahalanya orang yang puasa. Maksudnya kalau kita memberi buka satu orang puasa, di samping dua yang diberikan secara khusus, satu diampuni dosanya, yang kedua dibebaskan dari api neraka, masih ditambah lagi pahala puasa sebanyak orang yang kita beri buka. Masya Allah, ya. Jadi ini nanti kalau Bapak punya kesempatan pergi buku yang saya baca ini adalah buku pedoman puasa yang ditulis oleh Profesor Dr. Hasbi Ashidiki. Dia menulis pedoman zikir, pedoman puasa, pedoman zakat, pedoman kurban, ya, ke kitab hadis-hadis itu, kemudian kitab tafsir. Jadi ulama ini tulisannya sangat banyak sekali. Dan dia sangat, ya, katakan teliti, ya, meskipun demikian namanya orang, kalau masih ada kekurangan sedikit kita maklumi saja. Yang jelas itu banyak sekali. Jadi itulah, ya, yang akan diberikan. Baik, saya kira sudah sementara itu cukup, ya. Nah, ada 1 menit waktu, barangkali ada